Aku terlahir kembali dan mengulang waktu di hari paman kecilku mabuk. Moza, aku dijebak seseorang. Di hidupku yang lalu, orang tuaku mati karena kecelakaan pesawat. Wen orang yang menemukanku saat aku ditindas kerabatku. Dia memberiku perlindungan dan menyuruhku memanggilnya paman kecil. Dan sebab itu aku jatuh cinta. Jadi sesudah dia mabuk, aku mengabaikan permohonannya saat dia memintaku memanggilkannya sinar bulan Kiki. Dan aku menjadi penyelamatnya. 1 bulan kemudian, aku hamil yang tidak diharapkan. Wen terpaksa menikahiku. Tapi di hari pernikahan kami, Kiki pergi ke luar negeri untuk menjernihkan pikiran, bertemu dengan penculik, dan terbunuh. Tuan Wen, hal yang mengerikan terjadi. Nona Kiki diculik di luar negeri dan meninggal dunia. Apa? Siapa yang membunuhnya? Polisi memeriksa ponselnya. Selepas dia diculik, dia menghubungimu sebanyak 199 kali. Tapi kau sedang menikah. Tidak menjawab satu panggilan pun. Kematian Kiki membuat Wen sangat membenciku. Akhirnya saat kehamilan 10 bulan dan akan melahirkan, Wen menolak membawaku ke rumah sakit, meninggalkanku mati tragis di rumah. Tuan Wen, lingkar kepala bayi terlalu besar, tidak bisa melahirkan. Pendarahan hebat, harus dibawa ke rumah sakit segera. Kalau tidak, ibu dan bayi tidak akan selamat. Kalau dia tidak bisa melahirkan, itu sudah takdirnya. Wen, kenapa kau melakukan aku begini? Kalau kau tidak merangkak keranjangku, hamil dengan sengaja dan memaksaku menikah, mana mungkin Kiki patah hati dan pergi ke luar negeri? Mana mungkin aku melewatkan panggilan daruratnya cuma untuk hadir di pernikahan? Apa yang kau derita sekarang? Itu semua karma bagimu. Wen! Di hidupku yang lalu, semuanya cuma karena mata Wen yang kabur dan putus asa, yang membuat hatiku melunak dan mengambil keputusan yang salah. Di kehidupan ini, aku tidak boleh buat kesalahan lagi. Iya, lantai kedua di villa ini. Cepat datang ke sini. Paman kecil, tolong bertahanlah sebentar. Kiki akan datang sebentar lagi. Moza, kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Dengan begini, aku tidak akan mengulangi takdir tragis di hidupku yang lalu. Kau tidak buat apa-apa ke Wen, kan? Tidak, dia ada di dalam. Masuk dan bantulah dia segera. Kau tidak perlu di sini. Kau pergi saja. Baiklah. Wen, kenapa kau memperlakukanku begini? Apa yang kau derita sekarang? Semua ini karma bagimu. Moza, di kehidupan ini, kau sudah turuti permintaan Wen untuk membawa Kiki padanya, untuk membantu penyembuhannya. Mulai saat ini waktunya untuk meninggalkan tempat ini, dan jangan pernah melihatnya lagi. Halo, aku mau mengajukan emigrasi. Mulai sekarang Kiki jadi pacarku. Aku akan menikahinya. Kalian harus hormati dia. Baik. Moza, terutama kau, tunjukkan hormatmu pada bibimu. Jangan buat masalah denganku. Makanku sudah cukup. Aku ke kamarku. Wayne, apa mungkin Moza tidak suka aku di sini? Aku tahu dia itu ponakan favoritmu. Kau paling sayang padanya. Kalau dia tidak menyukaiku, mungkin aku harusnya tidak tinggal di sini. Moza, duduk selesaikan sarapanmu. Aku bilang aku selesai. Aku bilang duduklah. Apa kau sudah tidak punya sopan santun lagi? Sudah lama kau tinggal bersamaku. Begini sikap yang kuajarkan padamu. Aku sudah menjauh darimu. Tapi kau tidak mau melepaskannya, kan? Paman kecil dan Bibi, aku sudah cukup makannya. Silakan nikmati waktu makanmu. Aku tidak akan bergabung lagi. Wayne, tolong jangan marah. Moza tidak dewasa. Cukup. Baik buruknya Moza, bukan kau yang menilai. Wayne! Nona Moza, aplikasi imigrasi rahasiamu sudah disetujui. Imigrasi rahasia, kau akan berangkat 1 bulan lagi. Tidak ada satu orang pun di negeri yang tahu kemana kau pergi. Di mata mereka, kau sudah lenyap. Apa kau yakin
untuk melanjutkannya? Aku yakin. Baiklah, kalau begitu datanglah ke kantor untuk melengkapi berkas. Aku segera ke sana. Kau mau kemana? Aku tanya kau mau kemana? Paman kecil, apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Aku bertanya padamu, kau mau kemana? Aku mau keluar bersenang-senang, apa harus lapor padamu? Kenapa kau mencoba menghindariku? Apa kau marah? Kau mau keluar menjernihkan kepalamu karena Kiki? Aku tidak marah sama sekali. Kau dan pasangan sempurnamu akhirnya bersama. Aku sangat bahagia untukmu. Kenapa aku marah? Apa kau berkata yang sebenarnya? Moza, kau tidak mungkin masih punya rasa padaku kan? Di pesta kelulusanmu, kau gunakan alkohol untuk menciumku diam-diam. Kau kira aku tidak tahu? Paman kecil, aku sudah lulus sekarang. Akhirnya aku bisa menikahimu. Aku mau bilang padamu, aku sangat mencintaimu. Selama ini secara rahasia kau banyak menulis surat cinta padaku. Aku baca semuanya. Kau kira sudah menyembunyikannya dengan baik. Tapi cinta untukku di matamu tampak jelas. Apa kau kira di rumah ini orang lain tidak bisa melihat cintamu padaku? Aku tidak mencintaimu. Menolak untuk mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Masih bilang tidak mencintaiku? Lalu apa semuanya ini? Moza, seharusnya kau bersyukur kau tidak pernah mengaku kepadaku. Karena kalau kau lakukan, aku akan menertawakanmu. Karena kau terlalu percaya diri. Paman kecil, kalau tujuanmu untuk menghinaku dan membunuh perasaanku padamu, maka kau sudah berhasil. Kau bisa keluar sekarang. Moza, aku mendukungmu sejak umur 18 tahun kubesarkan. Dengan segala cara. Selepas 10 tahun kau kubesarkan, kau malah membangun rasa terlarang untuk pamanmu sendiri. Kau tahu kalau hatiku cuma untuk Kiki, tapi kau berani menulis surat itu. Kau benar-benar membuatku jijik. Aku datang cuma untuk bilang padamu, aku kemarin dibius. Kau melihatku dengan penuh hasrat tersembunyi. Aku tahu, kau ingin gunakan dirimu untuk menyelamatkanku. Tapi untungnya kau tidak menggunakannya. Kalau tidak mungkin aku akan merasa jijik seumur hidupku. Karena kau tidak pantas jadi wanita. Aku mengerti. Ketahuilah tempatmu dan menjauhlah dari Kiki. Jangan lakukan apapun yang bisa buat salah paham. Wei, aku akan keluar negeri segera. Aku tidak akan lagi mengotori matamu. Siapa yang memindahkan kasur? Kasur senilai 1 miliar nyaman sekali. Aku cuma bilang kalau aku tidak bisa tidur, dan dia segera memberikan aku kasur senilai 1 miliar ini. Sebagai wanita, kau harus dapatkan pria yang benar-benar mencintaimu. Cobalah, nyaman kan? Nyaman sekali, paman kecil. Kasur ini pasti mahal sekali, kan? Tidak juga, cuma 1 miliar. Karena pinggangmu terluka dan sensitif dingin, aku pesankan khusus untukmu, kasur penghangat terapi. Terima kasih. Wei, dulu kaulah yang izinkan aku mencintaimu. Tapi sekarang, kau berada di posisi moral yang tinggi, menyebutku memalukan. Kau pulang? Kiki mudah terbangun, jadi kasurnya kuberikan padanya. Karena pinggangmu sensitif dingin, harus lebih sering ke rumah sakit. Kasur tidak bisa sembuhkan penyakit. Aku tahu. Moza, kenapa tiba-tiba jadi perasa? Bukannya kau sangat benci pada saat aku baik pada semua orang? Kenapa kali ini kau tidak tantrum? Kau tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Paman kecil, orang yang cerdik. Apa yang bisa kusembunyikan? Bagus. Aku peringati kau. Kalau kau berani memancing Kiki, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Aku tidak tertarik memancing siapapun. Sebaliknya, aku cuma berharap orang lain tidak memancingku.
Lagi pula, bukannya kau selalu menginginkanku lebih bijaksana? Sekarang karena aku begini, kau tidak perlu mencemaskanku. Bukannya kau harus merasa senang? Baiklah. Moza, kau baik-baik saja. Sepertinya kau marah lagi. Tapi Wayne, aku tidak ingin membujukmu lagi. Karena aku sudah tidak peduli. Dalam 1 bulan, aku akan pergi. Wayne, aku mau makan anggur. Ini. Kiki, ada masalah apa? Wayne, pagi ini aku mengetahui kalau aku hamil. Sebenarnya aku ingin menunggu sampai kehamilan ini stabil, aku akan beritahumu. Apa? Aku kan jadi ayah. Semuanya ke sini. Kiki hamil. Kalian semua harus menjaganya. Mulai saat ini, dia nyonya di rumah tangga King. Baik, Tuan. Moza, kau dengar itu? Mulai sekarang Kiki nyonya di keluarga King. Aku sudah dengar. Besok, aku akan mengurus pernikahan dengan Kiki. Selamat. Besok, aku juga harus pergi ke luar negeri. Wayne, di kehidupan ini, jangan mimpi membujukku lagi. Hei, aku kira Tuan Wayne akan menikahi Nona Moza. Nona Moza cuma orang yang diterima karena kebaikan hatinya sesaat. Tuan Wayne menjaganya selayaknya keponakan. Tapi Nona Kiki, sinar bulannya yang sebenarnya. Mereka berdua memang jodoh dari surga. Nona Moza, apa yang baru saja kukatakan? Kau benar, paman kecil dan Kiki memang jodoh dari surga. Nona Moza, aku supir pribadimu. Aku akan ke gerbang belakang dalam 1 jam, membawamu ke bandara. Baiklah, terima kasih. Tuan, Jumpai kepala pelayan dan ambil gaji untuk bulan ini. Jangan datang lagi besok. Tuan Wayne, ini semua salahmu. Untuk apa kau ke bandara? Apa kau mengambil uang yang ditinggalkan orang tuamu? Atau kau bayar deposit untuk pergi ke luar negeri? Apa Wayne tahu aku mau pindah? Kenapa? Apa pernikahanku membuatmu tersinggung? Sehingga kau harus pergi untuk menjadikan pikiran? Iya, Sudah cukup kau bersikap begini. Kau sudah memberiku wajah masam selama 1 bulan. Kalau aku tidak mencarimu, apa kau berencana mengabaikanku seumur hidup? tidak. Kau terlalu berlebihan. Kau tidak begitu. Sejak Kiki pindah kemari, tingkahmu dingin sekali kepadaku. Tapi dia wanita yang kucintai. Kalau kau mencintaiku, kau harus mencintai orang yang kucinta. Tapi kau malah menghindariku dan Kiki. Aku mengerti. Moza, kau bisa bersembunyi dariku sesaat, tapi tidak bisa selamanya. Kau berencana selepas aku menikah dengan Kiki, akan tetap mengabaikanku begini. Wayne, selepas aku keluar negeri, aku tidak akan kembali. Begitu aku pergi, aku... Halo, itu cuma cincin berlian 10 miliar. Kalau Kiki suka, belikan saja buatnya. Tadi kau bilang apa? Bukan apa-apa. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Di hatiku, aku selalu melihatmu sebagai orang tua yang membesarkanku. Yang kurasa, cuma rasa syukur padamu. Rasa bersyukur? Moza, seluruh dunia tahu kalau kau mencintaiku sampai mati. Siapa yang percaya kau cuma merasa bersyukur? Tanya dirimu sendiri. Apa kau percaya? Kado ini, aku berikan 9 tahun yang lalu. Kau bahkan tidak berani melepas labelnya. Dan yang satu ini, aku beri 7 tahun yang lalu, iya kan? Kau bahkan tidak pernah buka kotaknya. Kau simpan ini terjaga dengan sempurna.
Tapi masih bilang tidak mencintaiku. Aku mencintaimu atau tidak? Apa itu penting? Itu tidak penting. Tapi kau harus mengemas semua ini. Hari ini aku dan Kiki akan menikah. Jangan melabuhkan fantasi tentangku. Meskipun kita tidak punya hubungan darah, aku tidak akan pernah mencintaimu. Selain itu Kiki sedang hamil. Aku tidak mau dia melihat semuanya ini dan menderita kegelisahan. Aku tidak mau istriku yang berharga atau putraku yang berharga mengalami kecelakaan. Baiklah. Apa kau bisa lebih hati-hati? Kau merusak gelang ini. Ini sebenarnya kado pertama yang kuberikan padamu. Kemarilah. Ayahmu Wandi. Siapa kau? Aku teman ayahmu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku paman kecil. Ini gelang giok warisan keluarga King. Kado untukmu. Tubuhmu lemah. Dengan memakai ini bisa menyehatkan. Mulai sekarang, kau akan hidup bersamaku. Jadi Wayne masih ingat gelang giok yang diberikan padaku. Menyedihkan sekali. Kado yang pernah kuhargai seperti harta karun sekarang tidak penting lagi. Kalau rusak biarlah rusak. Selepas selama ini gelang ini tidak lagi jadi masalah. Moza, kau ini suka dramatis ya? Suka sekali berakting. Jelas sekali kau mencintai giok ini karena aku yang berikan padamu. Jelas kau mencintaiku makanya terasa sakit. Kalau kau tidak terima aku menikahi wanita lain dan hatimu sakit luar biasa, tapi kau masih juga berpura-pura tidak mencintaiku. Siapa kau bersikap begini? Aku tidak berpura-pura. Kau masih saja membohongi diri sendiri. Kau ingin pergi menjernihkan pikiran karena kau tersinggung dengan pernikahanku kan? Sekarang pura-pura tidak mencintaiku. Kalau kau benar-benar mau melupakanku, kutulis namaku terbalik selamanya. Kau tidak mau berhenti kan? Tapi bagus juga kalau kau keluar negeri. Kiki saat ini sedang hamil. Emosinya tidak stabil. Itu akan menyelamatkan kau jadi pengganggunya. Di kartu ini ada 3 miliar. Ambil dan kunjungi beberapa negara. Kembalilah setelah 2 bulan. Selama itu Kiki pasti akan baik-baik saja. Nikmati waktu mencernihkan pikiran. Mulai sekarang aku jadi pria yang menikah. Kau harus sesuaikan diri. Kalau tidak saling melihat setiap hari saat kita tinggal di atap yang sama, akan membuat canggung. Aku mengerti. Kau tahu bagaimana sifatku. Kalau kau bersikap baik, akan aku berikan kompensasi. Baiklah. Kalau begitu aku turun dulu. Selamat tinggal, paman kecil. Ada masalah apa denganmu? Aku akan segera pergi. Tentu saja aku harus ucapkan selamat tinggal. Nona Moza, aku sudah di gerbang belakang. Baiklah, aku keluar sebentar lagi. Wayne, kau tidak akan pernah tahu aku terlahir kembali. Kali ini, aku benar-benar meninggalkan. Tuan, iring-iringan pengantin sudah datang. Kau harus berangkat sekarang. Aku tahu. Di mana Moza? Kenapa dia belum turun juga? Aku belum diberitahu Nona Moza. Dia wanita di keluarga King. Apa hakmu mengabaikannya? Maaf Tuan, aku akan mencarinya sekarang juga. Moza, kemana dia? Mungkin dia pergi dengan yang lain untuk mengatur acara pernikahan. Masuk akal. Moza tidak pernah pergi tanpa pamit. Kita jemput pengantin. Baik Tuan. Kiki, aku benar-benar kesulitan. Jelas kita berdua pasangan waktu kecil. Kau harusnya sudah menikahiku. Bagaimana kalau begini? Kita kabur dan menikah. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Howard? Kau tahu betul kenapa aku menikahi Wayne. Kau tidak menginginkan anakmu untuk lahir dalam kehidupan yang sulit, kan? Wayne,
Kiki, kau benar-benar cantik. Terus pakai topi hijau yang kuberikan padamu. Moza, aku keponakan Profesor Dena. Dia menyuruhku menjemputmu. Selamat datang di Fusang. Saatnya memulai hidup baru. Moza belum kembali juga ya? Tuan, bukannya kau sudah kasih Nona Moza 3 miliar dan bilang padanya pulang dalam 2 bulan? Wait, bukannya aku minta ambilkan selimut? Kenapa kau masih berdiri di sana? Kalau aku flu dan terjadi sesuatu pada bagaimana? Maafkan aku, Kiki. Kau jangan marah. Lain kali aku akan lebih giat. Sebaiknya begitu. Saat Moza pulang nanti, aku harus peringati dia. Untuk tidak menunjukkan perasaannya dengan jelas padaku lagi. Kalau tidak, Kiki akan marah lagi. Ayo, kenapa melamun? Ayo. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Selamat, Moza. Sayapmu sudah tumbuh lebih kuat ya. Bahkan kau tidak kasih kabar kalau kau ganti nomor ponsel. Baiklah, sebaiknya aku tidak pulang. Akhirnya aku temukan kedamaian. Tarik nafas dalam. Tarik nafas. Terus, bernafas lebih dalam lagi. Kau ini, siapa kau? Tuan Wen? Dia teman masa kecilnya Nona Kiki, namanya Howard. Dia penata rias. Saat Anda dan Nona Kiki menikah, dia yang meriasnya. Dalam setahun terakhir, dia juga meminjam uang dari Nona Kiki. Oh ya? Jadi dia orangnya pria tampan di dekat Kiki. Aku punya karir sukses dan bisa berikan Kiki kemewahan. Pria tampan tidak berguna. Punya hak apa untuk tampil di depan Kiki? Pergi sekarang juga. Kau kira aku mau datang ke sini? Kalau istrimu tidak menyuruhku datang, aku juga tidak mau. Kalau berani, bicaralah dengannya. Kau? Siapa keluarga Kiki? Aku. Bayinya laki-laki, ibu dan bayinya selamat. Anak laki-laki. Hebat sekali. Benar-benar hebat. Kiki, kenapa kau suruh dia datang? Lihat, dia semangat sekali. Seolah-olah dialah ayah kandungnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Howard itu teman baikku. Kami sudah saling kenal sejak TK. Dia itu cuma ikut senang untukku saja. Lagi pula, kau juga ada Moza di sisimu kan? Aku tidak pernah menyebut soal itu kan? Moza. Paman kecil, aku sudah lulus dan akhirnya bisa menikahimu. Aku mau bilang padamu, aku sangat mencintaimu. Gadis itu sudah terlalu lama pergi. Dan belum juga menghubungiku. Dulu kalau pergi sehari saja dia langsung manja dan bilang rindu padaku. Apa dia benar-benar ingin menghilang dari duniaku? Wait. Ada apa? Wait. Wanita mana yang kau pikirkan sekarang? Apa, Moza? Dia itu cuma keponakanku. Jangan berlebihan. Aku cuma memikirkan kado besar yang aku persiapkan untuk kelahiran putraku. Kado besar tentu saja. Bukannya kau bilang sebelumnya, kalau putri kau kasih aku 50 miliar, dan kalau putra kau kasih aku 100 miliar. Kau harus lunasi utangmu sekarang. Ini... Wait, aku dengar kalau istri kaya selalu dapat kado saat melahirkan. Jadi apa aku dapat kado? Tas, mobil, villa, kau pilih saja. Aku mau uang. Katakan saja, kau mau berapa? Pasti kuberikan. Bagaimana kalau 50 miliar untuk anak perempuan dan 100 miliar untuk anak laki-laki? Bagaimana menurutmu? Baiklah. Wait, aku tahu Wayne yang terbaik di dunia. Kiki, aku sudah memberikanmu banyak uang setahun ini, tapi kau selalu pinjamkan ke Howard. Howard itu temanku dari kecil, apa salahnya membantu dia? Bukannya sebelumnya aku pernah bilang aku cuma perlu jadi diriku sendiri. Tapi dia tidak pernah kembalikan uangnya kan? Wen, kalau kau tidak mau kasih ya sudah. Tapi kenapa kau pakai aku sebagai contoh? Wayne, aku sudah melewati gerbang neraka cuma untuk melahirkan putra keluarga King. Tapi kau terlalu pelit untuk kasih aku 100 miliar. Kiki, sudah aku bilang dari dulu.
Orang kaya ini sangat tidak berperasaan. Sekarang setelah kau melahirkan, kau tidak berguna lagi untuknya. Dia tidak cinta padamu dan mau menyingkirkanmu. Aku menyesal mengorbankan diriku jadi penyembuhmu dulu. Kiki, jangan marah. Aku transfer sekarang. Uang diterima 100 miliar. Wayne, aku tahu kau yang terbaik. Mulai sekarang aku dan anak kita akan sangat mencintaimu. Lihat-lihat, anak kita tersenyum padamu. Lihatlah seberapa miripnya dia denganmu. Anak ini, kenapa terlihat mirip Howard? Mari kita kasih selamat pada Moza. Kurang dari setahun di lembaga penelitian, dia sudah memecahkan teka-teki kanker otak yang sudah menggerogoti dunia pengobatan ratusan tahun. Moza, kau kebanggaan dunia pengobatan. Tuan Wen, ini hasil tes DNA. Seperti yang kau duga. Waktu kau transfer uang ke Kiki, uangnya langsung ditransfer ke rekening Howard. Apalagi, mereka berdua sudah lama bersama. Bahkan anak itu sebenarnya anak haram mereka. Tuan Wen, kau tidak apa-apa? Jadi sinar bulan yang sangat kucinta tidak mencintaiku sama sekali. Yang dia cinta cuma uangku. Dia bahkan selingkuh dariku, membuatku terlihat seperti ayah yang bodoh, menggunakan uangku untuk pria lain. Dia serendah wanita simpanan, cuma mengejar hartaku. Tuan Wen, Nona Lin sebenarnya tidak begitu. Semua orang tahu dia tulus mencintaimu. Moza, kau benar. Dia tidak mau apapun dan mencintaiku tanpa syarat. Tapi akulah yang mengusirnya sendiri. Aku seperti orang bodoh. Tuan Wen, tenanglah. Ini belum terlambat. Setelah mengikuti perintahmu, aku temukan keberadaan Nona Lin beberapa tahun ini. Saat ini dia belajar di lembaga kesehatan Fusang. Apa? Segera siapkan jet pribadi. Aku akan ke Fusang mencarinya. Baik, Pak. Kali ini, aku harus membawa pulang gadis yang matanya cuma tertuju padaku. Akan kubawa dia kembali. Moza? Profesor Dena? Kau sudah hampir setahun tidak pulang. Kudengar kau punya seorang paman kecil. Apa kau tidak mau pulang menjenguknya? Dia sudah menikah dan baru saja punya bayi. Dia pasti sibuk. Sebaiknya aku tidak merepotkannya. Aku mengerti. Sebenarnya, beberapa hari lagi itu festival lampion. Kau mau merayakannya di rumahku, keponakanku Jeremy seperti cukup menyukaimu. Gimana kalau kau kasih dia kesempatan? Siapa tahu nantinya kalian bisa menikah. Profesor Dena, hatiku sepenuhnya berada di penelitianku. Aku belum mau. Oh, ayolah. Kau tidak bisa tinggal di laboratorium selamanya. Sudah kuputuskan. Kau akan datang ke rumahku untuk makan malam. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku sudah bercerai. Siapa ini? Apa mereka salah kirim? Kiki dan aku sudah selesai. Ini Wayne. Dia menikahi sinar bulannya dan punya anak. Kenapa tiba-tiba bercerai? Moza, aku menceraikan Kiki dan tidak mengambil anaknya. Aku tidak akan menghubunginya lagi. Aku tahu kau bersembunyi di Fusang karena aku menikahi orang lain dan kau patah hati. Sekarang aku sudah berpisah dengannya. Apa kau bisa kembali ke sisiku? Paman kecil, kau salah paham. Aku cuma menyayangimu sebagai keluarga dan rasa terima kasih. Waktu aku kecil, aku salah mengerti perasaanku sebagai perasaan romantis. Dan itu membuatmu dalam masalah besar. Tidak, bukan begitu. Lalu aku menyadari kalau itu cuma bentuk ketergantungan karena aku tidak percaya diri. Itu membuatku sangat ingin bergantung padamu. Itu bukan cinta. Moza, apa kau harus begini? Kaulah yang mengatakannya. Supaya aku menjauh sejauh mungkin. Aku sudah melakukannya. Jadi tolonglah Pak Aman, jangan katakan apapun lagi. Utang kebaikanmu pada aku akan kubayar di masa depan. Dengan sifat Wayne. Karena aku sudah menolaknya dengan tegas. Dia tidak akan menyusahkanku lagi. Sial.
Kenapa baterainya harus habis sekarang? Kau lihat apa? Kemudikan saja mobilnya. Kalau tidak sampai ke tempat Moza dalam setengah jam, kalian kupindahkan ke padang gurun. Baik, Pak. Moza, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau sangat dingin padaku? Kau bahkan tidak berikan aku kesempatan. Wah, coba kau lihat itu. Dia merayu. Siapa yang tidak tahu kalau Moza dari sekolah kita itu seorang anak ajaib yang terkenal? Dia tidak tersentuh dengan makhluk hidup. Mana mungkin dia suka seseorang? Benar sekali, dia pasti tidak akan melirik ke orang biasa seperti kita. Yang dia mau, pasti CEO kaya raya. Sudah kubilang, selama menempuh pendidikan master, aku tidak akan memikirkan masalah hubungan personal. Aku cuma akan fokus penuhnya pada penelitianku. Setidaknya datanglah ke pesta ulang tahunku. Aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk memesan hotel terbesar di Fusang. Apa kau bisa... Maaf, aku tidak punya waktu untuk pergi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kau cuma anak yatim piatu yang tidak punya orang tua. Kau beruntung aku mau padamu, tapi kau malah... Kau berani memukulku? Apa kau tidak paham yang diucapkannya? Moza bilang tidak suka padamu. Kenapa masih menempel seperti anjing yang putus asa? Wait, dia datang mencariku. Pak Tua, kau siapa sebenarnya? Aku sedang mengajari jalang ini pelajar. Kalau kau berani bicara lagi, aku pastikan seumur hidupmu kau tidak akan bisa bicara. Ingatlah, Moza itu milikku. Kalau berani menyentuhnya, konsekuensinya lebih besar dari yang kau bayangkan. Kalau kau keras kepala, maka bunuhlah aku. Ini tempat penelitian. Kalau Wei memulai perkelahian di sini dan melibatkan polisi, itu akan menjadi masalah. Itu bahkan akan membuatku dikeluarkan. Hentikan! Tidak apa-apa, Moza. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Wei! Bisa tidak aku berhenti membuat masalah untukku? Aku cuma melindungimu. Aku tidak butuh. Perkataanku tadi apa tidak jelas untukmu? Kau sendiri yang mengatakan kau mau aku menjauh sejauh mungkin. Sekarang sudah kulakukan. Jadi tolonglah Paman, jangan katakan apapun lagi. Utangku padamu akan kubayar suatu saat nanti. Moza, apa yang terjadi dulu itu salahku. Kita duduk dan bicarakan. Wei, penolakanku padamu sudah kukatakan sejelas mungkin. Kenapa kau tetap menggangguku? Kau menolakku karena dia? Itu antara aku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu memukul orang? Apa hakku? Apa fakta kalau aku mencintaimu cukup? Wei, ini pertama kalinya aku sadar seberapa tidak jelasnya dirimu. Pak Tua, kaulah yang tidak tahu diri di sini. Moza menolakmu. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, kurontokkan gigimu sampai tidak bersisa. Tunggu saja kau. Ya Tuhan, siapa sangka kalau peneliti kita Moza sebenarnya suka pria yang kasar. Aku dengar Moza dibesarkan pamannya. Mungkinkah pria ini sebenarnya pamannya? Apa? Paman dan keponakan? Bukannya itu kacau. Ikut denganku. Lepaskan aku. Tidak akan. Aku bersumpah, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Baru 6 bulan berlalu. Kenapa Wayne jadi kurus begini? Moza, akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku tahu kau masih marah. Tapi aku janji, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Wayne, apa kau pikir cukup dengan kau minta maaf, lalu aku akan membalas dengan tidak apa-apa? Tidak, bukan begitu. Yang mau aku katakan itu. Selama bertahun-tahun ini aku pikir kalau orang yang aku cintai itu Kiki. Aku pikir dia berbeda dari wanita penggoda lainnya. Tapi tidak kusangka kalau selama ini dia cuma pura-pura. Dia mengkhianati perasaanku, mengambil uangku, dan bahkan
Anak dalam kandungannya itu bukan milikku. Terus kenapa? Jadi Kiki tidak pernah mencintaiku sama sekali. Dia cuma mau uangku. Dulu aku begitu buta buat percaya kalau akulah yang dia cinta. Dia mengkhianati cintaku untuknya. Jadi Kiki benar-benar mengkhianatimu. Ini buktinya. Lihatlah. Wait, aku tidak menyangka kau bisa melihat cahaya seperti sekarang. Moza, jangan bilang begitu. Mendengarnya sangat menyakitkan. Semua yang terjadi di antara kita akan berlalu. Kau akan memaafkanku, iya kan? Dulu bukannya kau paling suka menempel padaku? Bukannya kau bilang, kau mau di sampingku selamanya? Dulu aku buta, aku gagal melihat kepribadian orang. Itu sebabnya aku kehilanganmu. Moza, sebelumnya aku tidak berani mengakui awal mula hubungan kita. Aku tidak berani untuk menerima cintamu padaku. Tapi aku sadar sekarang. Kaulah yang aku cinta. Dan aku mau bersamamu. Menikahlah denganku. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri. Sebaiknya kau pergi sekarang. Aku tidak bisa menjamin aku tidak melakukan hal yang lebih buruk. Moza, kau boleh memukulku, tapi jangan tinggalkan aku. Jelas-jelas aku yang kau cinta. Kau mencintaiku bertahun-tahun. Mana mungkin kau tidak mencintaiku lagi? Sakit bukan? Itulah rasanya waktu kau mendorongku dulu. Sekarang akhirnya giliranmu untuk merasakan rasanya. Moza, Moza, jangan pergi. Moza, Tuan Wen, Tuan Wen, ada apa? Ada apa Tuan Wen? Tuan Wen. Tuan Wen, kau sudah bangun? Pelan-pelan Tuan Wen. Aku di mana? Tuan Wen, kau di rumah sakit. Moza. Aku harus bertemu Moza. Aku tidak bisa biarkan dia meninggalkanku. Tuan Wen, kau tidak bisa pergi dari rumah sakit. Kau mengidap tumor otak, nyawamu dalam bahaya. Apa katamu? Tuan Wen, kau tidak bisa pergi dari rumah sakit. Kau mengidap tumor otak, nyawamu dalam bahaya. Apa katamu? Kanker otak stadium akhir. Saat ini tidak ada pengobatan yang efektif. Satu-satunya yang bisa menyediakan rencana perawatan terbaik berada di lab medis negara M. Dilaporkan bahwa Profesor Dana dari Universitas Medis Fusang dan tim dari murid-muridnya membuat suatu terobosan dalam penemuan obat untuk mengobati kanker otak. Nona Moza, kau otak di balik penelitian ini. Boleh aku bertanya apa masih ada kesulitan? Kami mengalami kesulitan biaya penelitian dan tidak ada yang mau jadi sukarela untuk uji klinis obat. Tuan Wen, jangan ragu lagi. Akan kusiapkan jet pribadi sekarang. Kita ke negara M untuk berobat. Tidak perlu. Beritahu aku, berapa lama lagi aku bisa hidup? Paling lama 1 bulan. Itu cukup.
Berdasarkan keuangan saat ini, di akhir bulan ini kita akan kehabisan uang. Penelitian harus dihentikan. Bibi, begini, sekarang aku kerja sebagai konsultan medis paruh waktu. Besok bosku Tuan Zaki diadakan pesta bisnis, semua nama besar akan ada di sana. Bagaimana kalau biarkan Moza datang bersamaku? Siapa tahu bisa bertemu dengan investor yang sedang mencari bakat. Senior, aku cuma seorang pelajar. Untuk pertemuan semacam ini lebih baik Profesor Dena yang pergi. Apanya yang tidak pantas? Kau murid terbaikku. Ini kesempatan yang baik untuk mereka untuk melihat kehebatan dari anak didik terbaik Fusang Medika. Tuan Wen, sesuai instruksi Anda, seluruh aset sudah ditransfer diam-diam ke Nona Moza. Bagus sekali. Sebelum aku mati, jangan sampai dia tahu soal ini. Tuan Wen. Tuan Wen. Tuan Wen, setelah semua yang kau lalui, kenapa kau tidak jujur ke Nona Moza dan kenapa kau pindahkan semua asetmu padanya diam-diam? Aku akan segera mati. Apa bedanya? Aku berikan atau tidak? Tapi dengan sifat Moza, kalau dia tahu aku berikan dia uang, dia pasti akan mengembalikannya. Kau benar. Tuan Wen, penyelidik swasta baru saja melaporkan kalau Nona Moza akan datang ke Hotel Royal View besok menghadiri pesta bisnis, mencari investor untuk proyek kanker otak. Pak Zaki yang buat kan? Telepon dia, minta dia investasi ke Moza, dan juga siapkan beberapa pakaian sederhana untukku. Aku akan ke pesta itu besok. Tapi bagaimana dengan kesehatanmu? Kau mau ajari aku caranya bekerja? Aku tidak berani. Akan segera aku siapkan. Moza, kalau masih ada kesempatan, aku mau sekali lagi memakaikan gelang giok ini dengan tanganku sendiri. Iya Tuan Wen, tenang saja. Untukku Zaki, investasi sama orang yang kau suka merupakan sebuah anugerah kehidupan di sebelumnya. Masalah ini pasti akan kulakukan. Wandi, pada pesta besok ada mahasiswi kedokteran namanya Moza yang akan datang. Dia bintang keberuntunganku. Kau harus mengurusnya dengan baik. Aku mau investasi ke proyeknya. Baik Tuan Zaki. Moza? Bukankah itu orang yang dikenalkan Jeremy padaku sebelumnya? Mungkinkah Tuan Zaki akan memberikan investasi karena Jeremy? Gaun ini... Sudah malam kenapa belum tidur? Kenapa lihat barang tidak berguna ini? Kau masih muda. Belum bisa pakai gaun formal. Mereka bukan tidak berguna. Setelah aku lulus, aku bisa pakai ini. Baiklah. Setelah kau lulus, paman kecil akan membelikannya untukmu. Tapi sekarang... kau harus masuk kamar dan tidur. Baiklah. Nona, matamu bagus sekali. Gaun ini merupakan gaun klasik dari master desainer kami. Ini sangat cocok dengan auramu. 100 juta? Itu bisa membiayai seluruh penelitian. Iya, harganya sangat masuk akal. Mungkinkah kau mau mencobanya? Untuk apa mencobanya? Dia tidak sanggup membelinya. Kiki? Kenapa kau di sini? Aku di Fusang untuk jalan-jalan. Aku pernah kemari sebelumnya dengan paman kecilmu. Aku bahkan member VIP di sini. Apa ada masalah? Aku belanja di sini. Oh, ngomong-ngomong, waktu aku menikah dengan paman kecilmu, kau tidak datang. Jadi mungkin kau tidak tahu. Gaun pengantin yang kupakai saat itu dibuat spesial di toko ini sama suamiku. Kau sudah bercerai tapi masih panggil suami? Kau benar-benar berani. Nyonya, kau dan Tuan Wayne sudah bercerai? Bajingan kecil, apa yang kau tahu? Paman kecilmu dan aku
Cuma ada sedikit salah paham. Di samping itu kami masih punya anak dan dia anak laki-laki. Pewaris selanjutnya dari keluarga King. Nantinya kami akan tetap bersama. Kenapa kau tertawa? Nyonya Kiki, jangan perhatikan dia. Dia cuma anak kemarin sore. Tidak mungkin dia tahu kalau anak itu pengikat sebuah pernikahan. Iya, aku tidak mengerti. Tapi anak itu harusnya anak pamanku kan? Kalau tidak, kalau ikatannya mengikat pria lain, maka logika itu tidak berlaku lagi. Ya Tuhan, ini gosip besar. Selingkuh saat menikah dan ternyata anaknya milik laki-laki lain. Masih gunakan kartu VIP mantan suaminya untuk belanja di sini. Tidak tahu malu. Dasar jalang, ini semua gara-gara kau. Akan ku ajari kau cara bicara. Hentikan. Dasar jalang, ini semua gara-gara kau. Akan ku ajari kau cara bicara. Hentikan. Weng, lihat dia. Kau menyuruh dia berhenti, tapi dia masih memukul bibirnya di depan semua orang. Apa maksudmu? Aku sudah menceraikanmu. Moza, kau tidak apa-apa kan? Tuan Wei, kita tidak begitu dekat. Aku bahkan tidak menggunakan tenaga. Kenapa dia sangat lemah? Wajahnya juga kelihatan buruk. Wayne, kau tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Kenapa aku merasa hubungan paman dan keponakan ini sedikit tidak biasa? Kenapa aku merasa kalau hubungan paman dan keponakan ini sedikit tidak biasa? Iya, biasanya kalau pamanku melihatku dia cuma memarahiku. Aku tidak pernah lihat seperhatian itu. Untukku mereka lebih mirip seperti kekasih. Moza, bukannya aku mau mengomelimu, tapi aku tahu kau selalu menyukai pamanmu. Tapi kau harusnya tidak begini. Setidaknya dia membesarkanmu. Kau harusnya tetap tahu terima kasih. Ya Tuhan, keponakan yang mencintai paman kecilnya. Bukannya ini sebuah skandal. Sudah kuduga, tidak aneh kalau dia suka dengan bibinya. Ternyata mereka saling cinta. Kurasa perceraian pamannya disebabkan sama dia. Mungkin semua cerita tentang perselingkuhan bibinya dan anak haram itu, dia pasti membuat ceritanya. Sangat tidak tahu Sangat malu. tidak tahu malu. Sangat tidak tahu Tidak malu. tahu malu. Tidak 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 tahu malu. Awas. Awas. Dia melindungiku. Moza, kau tidak tahu malu itu sesuatu. Tapi memeluk dan menempel pada pamanmu di tengah kerumunan, apa kau mau merusak reputasinya? Benar sekali. Wanita muda zaman sekarang mereka tidak terlalu tua. Tapi trik mereka untuk menggoda sungguh keterlaluan. Moza, kau tidak apa-apa. Jangan biarkan mereka melukaimu. Cukup! Paman kecil, aku mengerti. Kau sangat marah saat aku punya perasaan terlarang padamu. Bukan begitu. Bukan begitu. Dulu aku salah, aku pantas mendapatkan ini. Tapi aku masih muda, aku mengaku kesalahanku dan aku bisa berubah. Mulai sekarang, kau akan selalu jadi paman kecilku. Di antara kita berdua, tidak akan pernah ada hubungan yang lain. Moza, Moza. Wayne, jangan pergi! Wayne! Wayne, Wayne, kau mau apa? Ada orang lihat kan? Moza, lihat ini. Waktu aku muncul, Wayne cuma melihatku. Lihat pasangan muda itu. Mereka saling mencintai dan ada seseorang yang mencoba merusak. Gadis yang menyerahkan diri ke pria sangat merepotkan. Tapi dia paling cuma main-main. Akhirnya dia akan kembali ke keluarganya. Kau dengar itu? Wayne cuma main-main denganmu. Jangan rusak rumah tanggaku. pria sepertinya cuma kau yang mau dia. Lebih baik awasi dia. Jangan sampai dia muncul di hadapanku lagi. Kau berhenti! Wayne, kau kenapa? Dia pingsan. Wayne, bangun! Wayne! Wajahnya menggelap. Dia pasti kekurangan oksigen. Dia harus ke rumah sakit. Brengsek! Jangan pikir aku tidak tahu maksudmu. Kau mau bawa dia ke rumah sakit supaya kau bisa berdua dengannya. Kau tidak punya kesempatan. Aku cuma kasih saran. Halo, tolong kirim ambulans. Dia, dasar brengsek! Kiki, Asal kau tahu, Wayne harus ke rumah sakit
Kalau kau masih berulah, jangan salahkan aku nanti. Tidak mungkin. Dasar tidak tahu malu. Jangan bikin alasan untuk bersama dengan Wayne. Asal kau tahu, kalau kau tidak ikut campur Wayne dan aku tidak mungkin bercerai, kau tidak tahu malu. Omong kosong. Kalau aku bukan anak kedokteran dan belum punya sumpah dokter, aku tidak akan menyelamatkannya. Bagaimana bisa pria sehat tiba-tiba pingsan? Dia pasti darah rendah. Nadinya sangat lemah. Ini bukan darah rendah. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Kembalikan HP-ku. Moza, hentikan omong kosongmu. Tidak ada yang salah dengan Wayne. Dia tahan di ranjang semalaman kok. Kau bicara soal dia sakit, tipuan apa lagi ini? Dalam 1 menit, dia akan muntah darah. Itu karena kau meracuninya. Kesehatan Wayne sangat baik. Baiklah. Kalau gitu tinggalkan saja dia. Tunggu saja kau jadi janda. Brengsek, kau pikir kau siapa? Oh, aku hampir lupa. Kalian sudah bercerai, kau tidak akan jadi janda. Sini kau! Waduh, coba lihat itu. Astaga, dia beneran muntah darah. Benar 1 menit saja. Wayne, kenapa ini terjadi? Seseorang cepat, dia tidak akan selamat. Cepat telepon ambulans. Ambulan, kemari cepat. Seseorang sekarat. Wayne, Wayne, kau tidak apa-apa. Wayne. Wayne, menyelamatkanmu kali ini, anggap saja hutang budi saat kau menyelamatkanku. Moza, asal kau tahu, aku mau pergi ke rumah sakit. Kalau kau berani mendekati Wayne lagi, aku akan pergi ke rumah sakitmu dan melapor kamu karena jadi simpanan. Kau akan dipecat. Aku tunggu laporanmu. Kau keluarga pasien kan? Kenapa kau diam saja? Pasien ini kritis, cepat masuk ke ambulans. Oke. Kenapa aku harus mengejar Wayne? Aku takut. Aku akan mati mengenaskan seperti dulu. Wayne, kau sudah bangun? Wayne, pelan-pelan. Pergi. Wayne, tolong beri aku 1 kesempatan lagi, oke? Kiki, kau punya simpanan di belakangku. Dan mau aku merawat anakmu. Yang kau lakukan itu sangat memalukan. Apalagi yang mau kau jelaskan? Wayne, kau sudah lupa. Dulu kau yang kena obat, lalu aku yang menyerahkan diri untuk jadi penawarnya. Kalau bukan karena waktu itu, setelah apa yang kau lakukan, kau harusnya sudah pergi dari dulu. Wayne, bukan niatku begitu. Aku dipaksa oleh Howard. Dia bahkan mengambil fotoku dan mengancamku untuk uang. Kalau aku tidak berikan, dia akan mengirim fotonya padamu. Aku benar tidak tahu kalau anak ini adalah anaknya. Wayne, apa bisa kita rujuk? Aku tahu kau punya tumor otak. Aku akan menjagamu. Kau pikir mengatakan semua ini, aku akan menerimamu kembali? Apa kau masih memikirkan Moza si brengsek itu? Katakan apapun soal Moza lagi. Akan kubuat kau menghilang dari bumi ini. Keluar! Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, Moza juga tidak akan bisa. Ini institusi medis. Orang luar dilarang masuk. Moza salah satu mahasiswamu kan? Dia menggoda suamiku. Aku mau dia dikeluarkan dan dia harus minta maaf padaku. Hei, Nyonya, jaga ucapanmu. Murid dari lembaga kesehatan Fusang baik dalam karakter. Mereka pilar dari dunia kedokteran. Jangan sembarangan memfitnah. Coba lihat si gila itu. Mungkin suaminya meninggalkannya. Jadi dia mau salahkan orang. Datang tanpa bukti cuma mau merusak reputasi tempat ini. Kita harus telepon polisi. Cepat panggil polisi. Panggil polisi. Panggil polisi. Kenapa kau diam saja? Cepat panggil polisi. Siapa
bilang aku memfitnahnya? Kalau bukan mahasiswamu, Moza, yang menggoda suamiku, kenapa juga aku datang kemari? Kedatanganku itu sebuah bukti. Kiki? Kenapa dia keras kepala sekali? Ayo, buka. Hari ini aku akan menghancurkan reputasi Moza. Gila, gawat, dia menyiapkan banner. Apa ini mungkin benar ya? Tapi Moza murid terbaik, mana mungkin dia melakukannya? Moza, kemari kau. Aku tahu kau ada di dalam. Kenapa? Kau berani menggoda suami orang tapi tidak berani unjuk muka ya? Kalau begitu, hari ini aku akan membuka kedokmu. Aku akan membuatmu dikeluarkan. Keluar! Di mana dia? Siapa? Dasar brengsek, kau berani menyiramku? Dari jauh aku sudah bisa mencium bau busukmu, jadi aku harus pakai air pel untuk membersihkanmu. Daripada berterima kasih, kau masih saja buka mulut. Sepertinya kau sudah gila. Kalau gitu aku akan bantu membersihkan kepalamu. Jadinya kau... Kerja bagus. Dia memang murid terbaik. Seseorang yang datang memfitnah tanpa bukti, dia pantas mendapatkan itu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Asal kalian tahu, kalau bukan dia menggoda suamiku, mana mungkin aku mau bercerai. Lihat, aku akan tunjukkan. Ini foto suamiku. Pasti kalian pernah lihat kan? Dia pernah kemari untuk mencarinya. Pria ini memang agak familiar. Beberapa hari lalu dia memang datang mencari Moza. Pria ini waktu itu ada masalah sama murid laki-laki yang mengejar Moza. Apa mungkin kalau ada sesuatu di antara mereka? Dia pria yang kasar. Aku bisa jadi saksi. Moza dan dia punya hubungan paman keponakan. Dia memukulku, bahkan mengancamku dan bilang kalau aku mendekati Moza lagi dia akan membunuhku. Kalau Moza tidak ada apa-apa dengannya, kenapa dia melindunginya sebegitunya? Siapa suruh kau bicara omong kosong? Yang aku katakan benar. Kalian semua dengar kan? Mana ada hubungan paman anak sangat intim. Benar kan? Kalau yang dia katakan benar, reputasi institusi Fusang bisa dihancurkan Moza. Moza, cepat minta maaf. Lulus nanti kami masih perlu cari kerja. Jangan seret kami semua dong. Moza, kalau kau tidak mau dikeluarkan, bungkus dirimu dengan banner ini dan akui kalau kau wanita simpanan. Bersujud dan akui kesalahanmu. Kalau begitu, aku bisa melepaskanmu. Moza, sebelum masalah ini sampai ke para dewan, cepat minta maaf. Kalau tersebar, kau akan dikeluarkan. Moza, ini konsekuensi karena tidak memilikiku. Kau kira dengan begini aku akan mau denganmu? Tidak, aku tetap menolak. Pria pembohong seperti dirimu. Aku jijik padamu. Ini omong kosong apa ini? Siapa yang bohong? Pantas saja kau sangat kurus dan kulitmu juga buruk. Apa itu mungkin karena kau sibuk dan punya penyakit buruk? Astaga, aku paham. Pantas saja suamiku tiba-tiba pingsan kemarin. Jadi, kau yang menginfeksinya dengan penyakit. Penyakit apa yang Wayne punya? Bukannya kau sebagai istrinya lebih tahu daripada aku? Oh, aku hampir lupa. Kalian sudah bercerai. Dokter tidak akan membuka kondisi pasiennya ke yang tidak berkepentingan. Kau kan mahasiswa kedokteran. Apa kau tidak bisa lihat siapa yang punya penyakit? Apa maksudmu? Bintik-bintik merah di wajahmu. Kulit yang menonjol di lehermu. Dan bau tidak enak dari tubuhmu. Gejala ini 99% gejala sifilis. Aku tidak sakit. Jangan dengarkan dia. Ada ribut-ribut apa? Aku tidak sakit. Ada ribut-ribut apa? Profesor Dena datang. Dia ketua dewan sekolah kita. Dia pasti bisa atasi ini. Ini jam pelajaran. Kenapa kalian semua ada di luar kelas dan berkumpul di sini? Kalian ngapain? Profesor, Moza cuma karena aku membuka aibnya karena punya hubungan gelap dengan pamannya. Dia mulai memfitnahku. Katanya aku punya sifilis. Aku cuma memperingatkanmu. Jadi kau tidak telat penanganan.
Apa kau pikir cuma karena kau murid profesor dia akan melindungimu? Profesor punya setidaknya 800 murid. Dia memang jahat. Mana mungkin dia membiarkan simpanan sepertimu berkeliaran? Profesor, aku benar kan? Kau benar. Kau dengar kan? Profesor bilang kalau aku Dasar bodoh. Aku bilang Moza benar. Apa? Apa aku beneran? Untung Moza memperingatkanmu. Lebih baik kau periksa. Kalau sifilis sampai ke otakmu, kau akan mati. Mana mungkin? Aku menggunakan kondom kok. Kenapa masih terinfeksi? Diam! Kelakuanmu memalukan. Kau mempermalukan institusi Fusang. Mulai hari ini, kau dikeluarkan. Apa? Daripada diam saja, sebaiknya kau cari bantuan. Lebih baik hidup daripada mati. Memang murid kesayanganku mendiagnosa dalam sekali lihat. Bagus sekali. Moza, institusi ini sangat bangga padamu. Profesor Dena, dia barusan bilang kalau aku simpanan. Aku rasa perkara ini yang akan merusak reputasi institusi Fusang. Kau punya bukti? Aku buktinya. Kecuali kau kasih bukti kalau dia bukan simpanan. Omong kosong. Satpam, bawa dia ke polisi memfitnah institusi Fusang. Harus dikasih pelajaran. Baik. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Moza, jangan senang dulu. Aku akan membayar semuanya. Lepaskan. Lepaskan dasar brengsek. Dadah. Wayne, kali ini Moza sudah keterlaluan. Dia tidak hanya mempermalukanku, dia bahkan mengirimku ke polisi. Untung saja kau membayar pembebasanku. Kalau tidak, aku pasti masih ditahan. Kau jangan bangga dulu. Alasanku menebusmu itu karena aku tidak mau masalahmu mengganggu Moza. Kalau berani bilang sesuatu soal Moza, aku akan membuangmu ke laut untuk makanan hiu. Wayne, aku mencari Moza demi kau. Demi aku. Wayne, kau bilang kau membesarkannya selama 10 tahun. Kau sudah sakit lama, dia bahkan tidak menjengukmu. Aku cuma sangat marah, jadi aku mencarinya. Wayne, waktu aku pergi ke sekolah untuk mencari Moza, aku rasa hubungan antara Moza dan profesornya agak aneh. Apa kau rasa dia mungkin suka perempuan? Aku yang membesarkan Moza. Aku tahu sesuci apa dia, aku tahu. Kalau aku tahu kau memfitnah dia lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Keluar! Terima kasih sudah mengantarku. Kondisi pamanmu apa sangat serius atau tidak? Aku temani saja. Tidak perlu. Dia mungkin cuma tidak terbiasa dengan iklim sini. Kesehatan Wayne sudah membaik. Dharma, kau memang hebat. Tuan Zaki mau investasi pada proyekmu. Dia bahkan bilang bahwa Moza memang keberuntungan ya. Siapa sangka kalau wanita itu akan disukai Tuan Zaki. Kalau aku mendapatkannya, aku akan mendapatkan proyek. Kali ini, anggap saja ini balasanku atas apa yang Wayne lakukan selama ini. Wow, Moza, kau berani muncul kemari? Wayne tenaganya memang kuat. Wow, Moza, kau berani muncul kemari? Apa kau tidak merasa cukup mempermalukan Wayne di mall? Kenapa? Kau mau seluruh rumah sakit tahu kalau kau simpanan tidak tahu malu yang menggoda pamannya sendiri? Apa sih? Pergi ke polisi belum cukup ya? Kau mau aku tuntut karena penipuan? Aku tidak peduli. Tidak peduli metode apa yang kau pakai untuk mengirimku, Wayne akan selalu membebaskanku. Lagi pula, aku bulan milik Wayne. Oh, begitukah? Lalu kenapa dia menceraikanmu karena kau selingkuh? Bulan yang sebenarnya tidak seharusnya gampang dibuang kan? Kau... Minggir, berhenti. Lihat ini, kau lihat? Aku benar-benar tidur dengan Wayne di kamarnya. Kami sudah menyelesaikan masalah ini.
Apapun yang aku lakukan, Wayne akan selalu memaafkanku. Dan juga Wayne juga bilang kalau dia sudah pulih, kami akan rujuk. Asal kau tahu, perempuan yang dicintai Wayne itu aku. Dan kau cuma peliharaan yang dia pelihara. Kiki. Apa katamu tadi? Moza, jangan salah paham. Paman kecil, apapun yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku. Moza, jangan bohong ke dirimu sendiri. Kalau kau beneran tidak peduli, kenapa kau membawa bubur dan menjengukku? Seperti dulu. Paman, aku semalaman masak bubur ini sangat enak. Coba dulu. Aku sudah bilang aku tidak suka padamu. Jangan lakukan hal tidak berguna. Kau mengingatkanku, dulu aku sangat bodoh. Moza, Dan Paman, aku lupa bilang, bubur ini bukan untukmu. Ini untuknya. siapa dia? Halo, namaku Dharma. Aku dengar dari Moza setelah orang tuanya meninggal, kaulah yang menjaganya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Siapa kau? Kau kira aku pantas bicara begitu? Lepaskan! Kau tidak apa-apa. Moza, jauhi bajingan ini. Kau memukulku untuk pria ini? Dharma itu pacarku. Aku tidak akan membiarkannya sakit. Tidak mungkin. Moza, jangan bersama bajingan ini. Kau itu mencintaiku. Paman, kalau kau menghargaiku, hargai juga hubunganku dan Dharma. Paman, jangan khawatir. Aku akan selalu menjaga Moza. Ayo Moza. Berhenti. Wayne, Moza sudah punya pacar. Kau harusnya senang dan membiarkannya dengan pacarnya. Aku tahu. Kau datang kemari mau memberikan bubur untukku. Ini bubur yang Moza bawa. Kenapa bisa tumpah? Sayang sekali. Paman, tidak perlu melakukan hal yang tidak berguna ini. Aku sudah bilang tidak menyukaimu. Jangan lakukan hal tidak berguna ini. Kau ingat, kau yang memberitahuku kata-kata itu. Moza! Ini semua salahku. Aku yang mengusir Moza dari sisiku. Wayne! Wayne! Suster! Dokter! Ada apa? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku tadi. Tidak apa-apa. Aku senang bisa bantu. Moza, kalau bisa, aku berharap aku bisa jadi satu-satunya pacar di kehidupanmu. Tidak, aku pergi dulu. Brengsek, masih so jual mahal ya? Kau? Iya, memang itu harus. Profesor Dena, kau memanggilku untuk hal yang penting. Apa ada sesuatu? Moza, aku punya kejutan untukmu. Lihat siapa yang datang. Moza, kau masih ingat aku? Nenek! Nenek!
Nenek, aku kira di kehidupan ini aku tidak akan bisa bertemu nenek. Sini sayangku. Dulu itu semua salah nenek. Aku tidak menyetujui orang tuamu. Bahkan aku mengusir mereka. Waktu nenek sudah sadar dan mencari mereka, mereka sudah mati. Butuh waktu yang lama untuk tahu kau diadopsi oleh Wayne dan jadi murid Profesor Dena. Oh iya, di mana Wayne? Bagaimana bisa dia tenang membiarkan kamu ke Fusang sendirian? Kabar berita, Raja Bisnis di Derry, ketua grup King, pernikahan Wayne sedang kritis. Alasannya karena ponakan yang ia asuh telah jadi orang ketiga. Untuk menyelamatkan aset keluarga King, kehidupan sang ponakan sedang kacau. Moza, apa yang terjadi? Nenek, ini berita tidak benar. Ini kelakuan Wayne untuk membuat istrinya senang. Dia ingin mempermalukan Moza. Moza, jangan khawatir, aku akan membantu mencari pengacara untuk menuntut Wayne. Dia sudah keterlaluan. Bajingan, cucu kesayanganku difitnah. Bagaimana bisa aku membiarkan Wayne? Aku akan memblokir grup King. Sabar nenek, tidak peduli apa yang terjadi. Waktu orang tuaku meninggal, saudara kita menekanku. Wayne yang merawatku dan menjagaku selama ini. Sudah, biarkan saja dia. Anggap saja ini cara membayar utang budi. Kita tidak bisa diam saja. Cucu kesayanganku tidak boleh menderita. Bukannya Dharma bilang dia akan membawamu ke acara bisnis besok. Ini warisan seharga 10 triliun milik keluarga kita. Hati kerajaan. Kalau waktunya tiba, kau harus pakai ini. Biar Wayne tahu, dengan takdirnya yang malang, cucuku tidak akan melirik dia sama sekali. Terima kasih sudah menolongku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu cara menjelaskannya pada nenek. Aku paham, dulu kau baru kehilangan orang tuamu. Lalu tiba-tiba ada pria tua di sisimu. Kau cuma punya dia waktu itu. Tapi karena dia sudah melukaimu, aku tidak akan memaafkannya. Moza, kalau bisa, aku harap ke depannya kau mengandalkanku. Kak, jangan bercanda. Menolakku lagi? Moza, nenekmu sangat kaya. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Pak Wen, Anda sudah bangun? Berapa lama aku pingsan? Kau tidak sadarkan diri seharian? Pak Wen, mau kemana? Hotel Hilton. Moza terlalu polos. Dia tidak bisa urus bisnis sendiri. Pak Wen, melihat kondisimu, kau tidak boleh merasa sedikit saja tekanan. Atau tumor otaknya bisa kambuh dengan risiko yang berbahaya. Benar, minggir. Tuan Wen, Tuan Wen. Tuan Wayne, kami dengar kau cerai dengan istrimu Sinar Bulan. Apa itu benar? Ada yang bilang ini semua karena keponakan yang kau rawat jatuh cinta pada pamannya sendiri dan sebab datangnya pernikahan ini. Apa informasi itu benar? Omong kosong apa ini? Wow, dari keluarga mana nona muda itu? Dia benar-benar menakjubkan. Orang yang di sampingnya kelihatannya elit medis di kota ini. Jeremy, pasangan cantik dan berbakat, cocok sekali. Bukannya aku sudah bilang, jangan bersamanya. Paman kecil, aku punya kebebasanku sendiri. Paman kecil, jadi dia keponakan Tuan Wayne yang tidak punya hubungan darah. Nona Moza, kau punya pacar yang luar biasa. Lalu kenapa kau masih tertarik menggoda pamanmu ini menghancurkan hubungan seseorang? Apa kau tidak punya rasa malu? Semuanya hentikan, semuanya hentikan. Berhenti. Sayang, kenapa kau tidak menungguku? Kau? Kalau kau mendorongku sekarang, reputasi Moza benar-benar akan hancur. Dengar para wartawan, suamiku dan aku hanya ada masalah kecil. Kenapa kalian tiba-tiba sebarkan gosip di sini? Jadi maksudmu Tuan Wayne dan istrinya tidak bercerai dan tidak ada sama sekali yang namanya keponakan menjadi orang ketiga? Tentu, aku Sinar Bulan suamiku. Suamiku bersumpah kalau sudah bersamaku, dia tidak akan mencintai wanita lain. Bukankah begitu, sayang? Benar. Ayo kita pergi juga. Apa?
Tuan Wen datang ke tempat acara. Handy, Halo Tuan Zaki. pergi, siapkan hadiah. Bawakan ginseng berumur 3000 tahun dan giok hijau 1000 tahun. Bawakan semuanya. Tuan Zaki, tidak peduli seberapa kuat Tuan Wen, dia itu cuma raja bisnis dari wilayah desa. Apa perlu sambut dia semegah itu? Kau itu tahu apa? Tuan Wen cuma bersikap rendah hati. Bisnisnya menjangkau semua sektor secara global. Dibandingkan dengannya, aku bukan apa-apa. Berhenti bicara omong kosong. Siapkan mobilnya. Baik Tuan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau mengaku putus hubungan dengan Wayne, tapi pakai uangnya untuk beli perhiasan dan bahkan berani memakainya keluar. Nona, kalau kau tidak tahu soal hati kerajaan, jangan bicara dan permalukan dirimu di sini. Hati kerajaan itu cuma perhiasan tua dan kuno. Anak yatim piatu tanpa orang tua sepertimu harusnya tahu malu kalau mau pamer. Aku pikir otakmu itu sakit, biar aku bantu sembuhkan. Kau... Daripada habiskan waktu debat denganku, lebih baik kau pergi dan memohon ke suamimu. Lagi pula kalian berdua belum merujuk lagi kan? Ada apa ini? Tanya saja sinar bulanmu ini. Moza, Wayne, lihat. Dia baru saja menampar wajahku. Ini sakit sekali. aku setuju mengajakmu masuk ke sini. Cuma untuk menghindari wartawan. Sekarang menyingkirlah. Kalau kau berani ganggu Moza lagi, aku akan buat hidupmu seperti di neraka. Pergilah. Wayne, kau pikir dengan mengusirku kau jadi bisa bersama Moza? Mimpi. Nona Moza benar-benar beruntung bisa dapat orang berbakat seperti Jeremy, pacar hebat yang sekolah di luar negeri. Pak Widyo, kau salah paham. Jeremy dan aku itu cuma teman. Moza, dia cuma malu. Jadi kau tahu kan? Aku paham. Wanita kan, wajar kalau sedikit malu-malu. Nona Moza, proyek ini didanai langsung Tuan Zaki. Ini semua bisa didapat karena bantuan dari Jeremy. Jeremy kan cuma anak magang. Bagaimana bisa dia dapat dana dari Tuan Zaki? Moza, Pak Widyo ini cuma melebih-lebihkan. Sebenarnya saat aku bilang ke Tuan Zaki soal proyek ini, dia kasih cukup kepercayaan. Itu sebabnya dia memilih investasi. Nona Moza punya talenta seperti Jeremy sebagai pacarnya, benar-benar anugerah di hidupmu. Iya, dan kalau kau tanya padaku, kalian berdua harus pakai acara malam ini untuk resmikan hubungan kalian. Segera menikah biar aliansi jadi kuat. Aku minta maaf semuanya. Aku belum ada rencana untuk menikah. Moza, dengan banyak orang di sini kau bicara begitu. Di mana nanti aku letakkan wajahku? Jeremy, aku sangat berterima kasih padamu karena banyak membantuku. Tapi soal pernikahan, masalah yang serius, aku tidak bisa langsung setuju dengan itu. Nona Moza, aku tahu kau lulusan dari sekolah medis Fusang. Tapi apa gunanya itu? Sebagai wanita, pada akhirnya kau akan menikah. Saat kau kehilangan talenta luar biasa seperti Jeremy ini, kau akan menyesal nantinya. Mungkinkah bagi seorang wanita gunanya cuma untuk menikah dan melahirkan? Kurang ya, bukan wanita alasannya. Aku pikir kau terlalu banyak belajar. Jadi akhirnya kau tidak mau menikah. Semuanya apa aku benar? Benar. Dengan pacar luar biasa seperti Jeremy, dia masih saja pilih-pilih. Dia benar-benar tidak bersyukur. Benar-benar. Wanita itu kurang bakat. Mengacu pada wanita punya kerendahan hati dan moral. Dan tidak kesampingkan bakat seorang wanita. Apa dia membela aku? Siapa pria ini? Aku adalah Dia pamanku, Wayne. Tuan Wen. Aku sudah lama dengar nama hebatmu. Apa yang membawamu ke sini? Moza keponakanku sendirian di kota Fusang. Aku khawatir banyak orang berniat buruk. Itu sebabnya aku datang kemari. Astaga. Oh, jadi ini benar-benar Tuan Wen. Tuan Wen, dalam daftar undangan dari Tuan Zaki tidak tertulis namamu. Datang ke sini tanpa undangan bukannya tidak baik ya? Moza, Tuan Zaki sudah setuju untuk investasi padamu. Pak Widyo, kepercayaan Tuan Zaki. Kalau kau ganggu dia demi melindungi Wayne dan investasi dibatalkan, apa yang akan kau lakukan? Wayne membela aku dan itu kenapa dia dijadikan target. Aku tidak bisa diam saja. Paman kecil, aku ditemani Jeremy. Aku sudah merasa aman. Tidak perlu khawatir. Kau kembali saja sekarang. Kau merasa aman? Moza, berapa lama kau sudah mengenalnya? Aku sudah hidup denganmu selama 10 tahun. Dan demi dia, kau mau mengusirku? Iya. Waktu itu kau yang mengatakannya padaku. Kalau kau berharap aku tidak boleh selalu mengenal kamu, apa kau lupa? Kiki, jangan khawatir. Aku akan... Paman, aku demam. Suhu badanku sampai 40 derajat. Bisa antar aku ke rumah sakit, kumohon. Berapa umurmu? Kau masih butuh bantuan ke rumah sakit? Pergi saja sendiri cepat. Tapi... Kiki takut petir.
Aku harus menjemputnya. Kau sudah dewasa, kau harus mandiri. Jangan selalu mengandalkanku. Sekarang aku punya orang lain dan tidak lagi minta bantuanmu. Bukannya kau harusnya senang? Moza, ini salahku karena abaikan perasaanmu. Aku mengaku salah. Aku sudah buat kesalahan. Kau raja bisnis, Wayne. Mana mungkin kau salah? Benar sekali. Tuan Wen, aku pikir kau harus kembali ke kota Derry. Aku akan mengurus Moza di sini. Jangan sentuh dia dengan tangan kotor. Dia itu milikku. Kau... Apa kau manusia? Kau seorang paman tapi kau jatuh cinta dengan keponakanmu? Jeremy, bagaimana bisa kau dapat pacar yang tidak tahu malu itu? Dia benar-benar suka pada pamannya sendiri. Semuanya jangan salah paham. Pacarku sudah lama putus hubungannya dengan pamannya. Dia ini yang selalu mengganggu Moza. Jeremy, aku benar-benar tidak mau ikut campur urusan pribadimu. Tapi acara malam ini benar-benar penting. Tuan Zaki bilang orang yang sangat penting datang hari ini. Dan dia akan disambut secara pribadi. Kalau kau mengacau dan Tuan Zaki jadi disalahkan, aku orang pertama yang berurusan denganmu. Moza, aku sudah coba bersikap baik kepada Tuan Zaki untuk kasih kau investasi. Sekarang pamanmu ini malah di sini membuat masalah. Saat Tuan Zaki datang nanti, aku tidak bisa jelaskan. Apa maksudmu? Investasi dari Zaki ke proyek Moza. Itu semua karena bantuanmu? Tentu saja. Dia bahkan bilang karena Moza itu pacarku, jadi dia mau investasi di sini. Itu benar. Jeremy, anak penting yang dikenal oleh semua orang di grup Zen. Dia orang yang disukai Tuan Zaki. Dan juga menjadi harapan bagi seluruh grup Zen kita. Jeremy, kami mengandalkanmu untuk masa depan yang maju. Hei, jangan panggil dia Jeremy. Kau harus panggil dia Tuan Oh Jeremy. iya benar, Tuan Jeremy, Tuan Jeremy. Kalian berlebihan. Ayo kita bekerja sama. Tuan Wen, kenapa belum pergi? Aku tetap di sini atau pergi? Itu bukan hal yang bisa kau putuskan. Wen, aku pikir kau sudah menua dan matamu tidak lagi berfungsi. Lihat baik-baik. Ini bukan kota Derry, ini kota Fusang. Aku beri kau kesempatan terakhir. Kau mau pergi atau tidak? Bagaimana kalau aku tidak mau? Tidak mau pergi ya? Penjaga, usir dia dari sini. Berhenti. Oh Tuan Zaki, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak bilang padaku jadi aku bisa menyambutmu? Hentikan omong kosongmu. Aku sudah bilang padamu kalau VIP akan datang hari ini. Dan aku bilang hormati mereka. Tapi kau buat acara ini jadi kacau. Kau mau kehilangan pekerjaanmu. Tuan Zaki, ini bukan salahku. Orang itu datang ke sini buat masalah. Benar, itu salahnya pria dari kota Derry. Derry? Pria ini kenapa terlihat tidak asing? Hei bocah, aku sarankan kau segera pergi. Kalau kau menghalangiku menjamu tamu VIP hari ini, aku pastikan kau akan membayar akibatnya. Kau harus pergi cepat. Naga tidak bisa kalahkan ular lokal. Tidak perlu pancing emosinya. Moza, kau mengkhawatirkanku. Aku tahu itu. Kau masih punya perasaan di hatimu. Lepaskan pacarku. Tuan Zaki, aku minta maaf. Pamanku cuma khawatir padaku. Aku akan minta dia pergi. Kau Moza? Kalau begitu artinya dia... Tuan Zaki, dia cuma bajingan tidak berguna. Dia bahkan sudah punya istri. Tapi dia bersikeras kalau dia besarkan pacarku selama ini untuk dapat daun muda. Dia bajingan. Dia itu bosmu. Itu tidak benar Tuan Zaki. Dari umurnya, Wen lebih cocok jadi pamannya Jeremy daripada jadi bos. Dia itu atasanku. Zaki, kau memanggilku kakek. Kau mencoba mengutuk. Ampun, coba lihat mulut bodohku ini. Tuan Wen, kau dalam kondisi prima. Mana mungkin kau jadi tua? Semoga kau panjang umur. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Benar, apa kau kenal dekat dengannya? Dekat tidak? Untuk bukan siapa-siapa sepertiku di kehidupan ini. Untuk bisa bertemu Tuan Wen sekali saja sudah cukup kuanggap sebagai hal terbaik dalam hidupku. Setelahnya, industri miliknya menyentuh pasar global nomor 2 setelah keluarga Lee. Tuan Zaki, aku tidak ikut campur soal ini. Ini semua salahnya Pak Widyo. Dia yang beritahu aku kalau Tuan Wen itu bukan siapa-siapa. Aku cuma anak magang, aku tidak tahu apa-apa. Ini semua idenya. Dia cuma anak magang.
Tuan Zaki, Jeremy bicara omong kosong. Dia yang memengaruhiku. Tuan Zaki, tolong maafkan aku. Aku tidak akan ulangi. Aduh. Kalian berdua tidak ada yang bisa diandalkan. Beraninya kalian mengganggu Tuan Wayne. Menjaga. Usir mereka keluar dari sini. Blacklist dari kota ini. Aku memastikan mereka tidak ada tempat lagi di sini. Baik, Pak. Lepaskan. Moza, katakan sesuatu. Aku tadi singgung pamanmu cuma untuk bantu kau balas dendam. Tuan Zaki, apa kau bisa lepaskan Jeremy untuk kali ini saja? Nona Moza, aku paham permintaanmu. Tapi orang yang mengganggu Tuan Wayne, untuk ini kau harus minta pendapat Tuan Wayne. Moza, cepat tanya apa adanya. Jangan lupa, kalau bukan karena aku, Tuan Zaki tidak akan investasi padamu. Diamlah. Moza, kau mau lepaskan dia? Apa ini karena kau mencintainya? Apa kau benar-benar mau jauh dariku? Iya. Aku sudah lama mengatakannya, aku tidak lagi mencintaimu. Kenapa kau terus mengejarku? Aku harus apa agar kau melepaskanku? Apa kau sungguh ingin menyingkirkanku? Iya. Aku cuma mau menyingkirkanmu sepenuhnya dan selamanya. Kalau aku punya pilihan, aku lebih suka habiskan hidupku tanpa urusan denganmu sama sekali. Bahkan kalau suatu hari aku akan mati, kau tetap tidak akan datang untuk melihatku terakhir kali? Tidak, aku tidak mau. Aku antar ke rumah sakit. Astaga, Tuan Wayne, apa kau baik-baik saja? Kau yang menyuruhku untuk investasi di proyek ini. Kenapa kau tidak bilang secara langsung? Aku cuma lakukan sesuatu padanya saat aku masih hidup. Anggap sebagai penebusan. Hal-hal lainnya tidak penting lagi. Ini sungguh keterlaluan. Wayne, mengajarmu sampai begini. Dia sangat arogan. Nenek, ini karena aku tidak berguna. Aku cuma mau melindungi Moza agar tidak diganggu Wayne. Sebagai gantinya, aku harus dihajar dan masuk rumah sakit. Jeremy, kau terlalu merendah. Bagaimana aku bisa menjelaskan masalah ini pada bibimu? Kakak, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah selesai. Sekarang ini semua sudah terjadi. Aku benar-benar tidak bisa tetap di perusahaan lagi. Aku harus terus bersama si cantik ini. Neneknya punya banyak uang. Moza, demi kau, aku bahkan berani taruhkan nyawaku. Dengarkan itu, Moza. Jeremy benar-benar tulus padamu. Kau bukan anak kecil lagi. Kau perlu pertimbangkan hal yang utama dalam hidupmu. Apa aku benar? Nenek, aku belum mau berpacaran sekarang. Moza, apa mungkin kau masih belum melupakan pamanmu itu? Tidak boleh. Kalau kau tidak melupakan bajingan itu, aku akan... Nenek, jangan marah-marah. Aku sudah melupakan Wayne sejak lama. Aku tidak akan melirik dia lagi. Bagus, itu baru cucuku. Baiklah, ini sudah malam. Aku harus segera pulang. Kalian berdua anak muda, lanjutkan saja berbincang. Nenek, aku antar. Moza, aku sudah kehilangan pekerjaanku. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Jeremy, lepaskan aku. Tidak bisa. Moza, perasaanku tulus. Aku bisa kasih kebahagiaan. Aku mencintaimu. Aduh. Jeremy, maaf. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu. Jadi kau menolakku, ya kan? Lalu apa gunanya aku hidup? Aku akan lompat dari gedung dan mati. Jangan! Moza, kalau begitu kau setuju untuk bersama aku kan? Dengar, aku berjanji padamu, kita berteman dulu, oke? Baiklah, selama kau kasih kesempatan, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu kau harus istirahat dulu. Aku ambilkan air. Baiklah. Kelihatannya Moza tidak tertarik jadi pacarmu.
Rencanamu dapatkan dia kelihatannya gagal. Kalau begitu, gimana kalau kau jadi pacarku? Hentikan omong kosongmu. Rencanaku baru saja dimulai. Mana hal yang aku minta? Aku agak kesusahan dapatkan barang mahal ini. Ini narkoba yang sama yang aku gunakan pada Wayne sebelumnya. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Bagaimana kalau begini? Saat aku berhasil dapat Moza dan dia hamil anakku, maka aku akan pakai sisa tenagaku untukmu, sayang. Kau nakal. Jeremy, kau baik sekali mengajak nenek tua ini untuk jalan. Nenek, apa yang kau katakan? Kau ini nenek Moza, artinya kau juga nenekku. Moza sedang sibuk dengan urusannya, jadi aku harus temani nenek jalan. Itu kewajibanku, Nek. Kau anak pintar, baik hati, dan bicara lembut. Wanita tua bodoh ini, saat aku berhasil jual obat di negara M, aku akan pakai kalian bicaraku untuk menipu uang pensiun dari semua wanita tua yang tidak punya anak itu. Mengurusmu itu perkara mudah. Kau harus terus berhubungan dengan Moza. Saat kalian sudah menikah, nanti aku bisa serahkan perusahaanku padamu. Benarkah? Nenek, aku tahu maksudmu baik, tapi mungkin aku mengecewakanmu kali ini. Apa maksudmu? Moza, dia menolakku demi pamannya itu. Kenapa Moza bergantung pada bajingan itu? Tidak, aku harus cari dia. Aku harus bicara serius padanya. Tunggu, Nenek. Jangan salahkan Moza soal ini. Ini salahnya Wen. Dia terus mengganggu Moza dan pakai fakta kalau dia rawat Moza selama 10 tahun untuk mengganggu dia. Kau tahu Moza itu orang yang royal. Moza terus berhubungan dengannya karena dia merasa tidak ada pilihan lain. Memalukan. Dia berani mengganggu cucuku? Aku akan beri dia pelajaran. Apa kau tahu di mana dia? Aku tahu. Dia ada di Hotel Dewa menghadiri lelang amal saat ini. Jemput Moza dan pergi ke sana bersama. Saat waktunya tiba, aku pastikan dia pulang dengan tangan kosong. Moza jauh di luar jangkauannya. Jeremy, kenapa kau memanggilku? Apa yang mau kita lakukan? Aku ada urusan penting hari ini. Kalau kau tidak beritahu, aku akan pergi. Moza, ini soal nenekmu. Dia suruh aku mengajakmu ke acara malam ini. Nenek? Kenapa? Ya, kau tahu kalau orang tua mereka selalu ingin generasi muda meluangkan waktu bersama. Itu tidak benar. Nenek sebelumnya bilang kalau dia mendukung penelitian medisku. Jadi nanti aku bisa kembali ke rumah berkontribusi untuk negara di bidang medis. Kenapa tiba-tiba membuatku menghadiri acara lelang? Jeremy, apa kau berbohong padaku? Aku tidak berbohong. Mungkin nenekmu merasa kalau ada banyak kalangan atas yang hadir malam ini, jadi dia mau kau hadir dan tunjukkan diri di sana. Itu sebabnya dia ingin kau hadir. Tapi aku... Tidak ada tapi-tapian. Kita sudah di sini. Anggap saja ini perbuatan cucu berbakti pada neneknya, ya. Hah? Wayne, Jangan menyentuhku. Wayne, apa kau tidak takut kalau orang tahu hubungan kita sedang retak? Lalu menyebut Moza sebagai pengganggu? Saat ini, Moza bintang baru di dunia medis. Kau pasti tidak mau kalau dia dicap sebagai pengganggu dan membuat reputasinya hancur. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa sebabkan masalah lagi. Ingat, aku lakukan ini cuma demi Moza. Wayne, karena kau tidak pedulikan aku, jangan salahkan aku kalau aku menusuk tepat di jantung. Nenek, aku mengajak Moza untukmu. Nenek, aku mau ke toilet dulu. Nenek, kau sudah tahu aku sedang sibuk dengan hal medis saat ini. Kenapa kau mengajakku ke tempat ini? Alasan aku mengajakmu hari ini untuk memberikan kau pertunjukan yang bagus. Pertunjukan? Wayne, lihat cepat, bukannya wanita tua itu nenek Jeremy. Dan orang yang di sampingnya Moza. Apa menurutmu mereka mungkin bekerja sama untuk menipu Moza? Dasar, tidak cukup yang muda untuk menipu Moza. Sekarang yang tua juga turun tangan. Wayne, kau bodoh sekali. Saat kau mengganggu nenek Moza, dia tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Saat waktunya tiba, tidak ada pilihan selain kembali padaku. Nenek, kau tidak menggunakan alasan ini untuk menjebakku dan Jeremy, kan?
Dasar bodoh. Jeremy itu anak yang baik. Saat kalian berdua menikah, nenek akan... Lepaskan dia. Nenek! Moza, jangan dengarkan dia. Wanita tua ini cuma pura-pura. Dia di sini untuk menipumu agar kau bersama Jeremy. Wei, bukannya kau keterlaluan? Kalau kau sakit pergi berobat, berarti bersikap gila di sini. Nenek, kau baik-baik saja? Aku sakit. Dan ini serius. Tapi Moza, kau tidak lagi jadi obatku. Moza, wanita tua ini punya maksud buruk. Dia kesini untuk mempengaruhimu. Bukannya itu Wayne dari kota Derry? Siapa wanita muda itu? Itu keponakan Wayne. Ada rumor yang beredar kalau mereka punya hubungan terlarang. Aku kira itu cuma gosip sebelumnya. Tapi lihat wajahnya sekarang, mereka mungkin menyimpan sesuatu. Wayne, kau tahu apa yang kau katakan? Dia nenekku! Apa? Nenek? Moza, kau benar-benar belajar berbohong demi melindungi Jeremy. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku sudah merawatmu 10 tahun. Kalau kau punya saudara, kenapa aku tidak tahu? Aku minta maaf. Aku tadi terburu-buru. Aku terlalu gegabah. Wayne, kau terlalu yakin kalau aku tidak punya saudara, sehingga kau terus mengejarku. Kau pikir dengan melakukan ini semua, aku akan kembali padamu? Tidak seperti itu, Moza. Biar aku jelaskan. Diam! Setiap kata yang kau ucapkan sekarang membuatku merasa jijik. Nenek, ayo pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Moza, aku tahu kau masih marah kepadaku. Tapi dengarkan perkataanku. Wanita tua ini mengajakmu ke acara kali ini. Dia buat kau menawar barang untuknya. Bukannya begitu? Kau salah. Alasanku ajak Moza ke sini, beli barang berharga di sini, dan membawanya pulang sebagai hadiah untuknya. Dasar wanita tua. Cucumu Jeremy pernah menipu Moza sekali. Apa kau mau mencoba trik itu lagi? Apa kau tahu berapa banyak uang dikeluarkan untuk barang ini? Aku tidak perlu itu. Tidak perlu. Aku pikir kau terlalu takut. Kas sekali. Cucumu laki-laki baik yang menguasai hal dalam mencari wanita. Dan kau wanita tua, pasti tukang tipu. Tuan Wayne, ini benar-benar nenekku. Akan kuperlihatkan kekuatan buat ungkap kebohongan. Aku Wayne, sekarang buka lelangnya. Semua barang hari ini, berapapun harga akhirnya nanti, akan aku beli 2 kali lipat. Pak Wayne kantongnya tebal juga. Siapa yang tidak tahu kekayaan grup King di Derry? Berani lawan harga sama Pak Wayne sih cari mati. Kukira kau orang berhati besar. Ternyata bukan apa-apa. Harta Wayne bukan apa-apa untuk nenek. Wayne, masih tidak cukup. Bertindak begini terus, kau yang akan kalah. Moza, sudah kuduga. Kau masih ada rasa padaku. Pak Wayne sudah gila, menggoda sepupunya di depan umum. Apa dia tidak takut bisa menghancurkan reputasi grup King? Macam-macam sama sepupunya sendiri. Aku tidak akan mau bisnis dengannya. Moza, selama kau kembali kepadaku, mau reputasi, mau uang, aku rela kehilangan. Mimpi. Lentera langit. Lentera langit, ini teknik lelang terganas. Mau pasang Lentera setinggi langit, apapun, biasa, mereka lentera bisa ambil langit. 10 kali Kaya lipat. dia. Ini nenek ini sebenarnya siapa sih? Kau siapa sebenarnya? CEO dari keluarga Lee. Linda. Grup Lee? Kau orang terkuat dari Konglo tersembunyi. Keluarga Lee. Moza, kau neneknya Moza. Kau sekaya ini. Kenapa Moza bisa dibully 10 tahun? Wei, kau mengurusku selama 10 tahun. Nenekku juga mencariku selama 10 tahun. Keponakan yang membesarkan ternyata cucu dari CEO grup Lee. Harta Pak Wen masih jauh di bawah Nona Moza. Maaf, Nek. Aku tidak tahu Anda nenek Moza. Kiki. Kiki di mana? Kemari kau. Kiki! Kiki! Diam. Moza, sekarang kau tahu aslinya dia kan? Bagus. Aku umumkan, mulai sekarang kami grup Lee akan benar-benar mencoret grup King.
Siapapun yang bermitra dengan mereka, semua akan jadi musuh grup Lee. Kenapa jadi begini? Kenapa bisa begini? Nilai saham grup King sudah terjun bebas dalam 3 hari. Presidennya Wayne pingsan karena stres berat, langsung dibawa ke rumah sakit. Moza, apa menurutmu nenek ini terlalu kejam? Tidak. Bagus kalau tidak. Si Wayne penipu itu kalau dia peras kau lagi, bilang pada nenek. Akan kulempar dia ke laut buat makan ikan. Peras? Iyalah. Jeremy diam-diam bilang ke nenek si Wayne itu munafik. 10 tahun dia membesarkanmu untuk memanfaatkanmu, untuk memerasmu. Secara emosional juga. Wayne tidak pernah memerasku. Kenapa Jeremy bilang begitu? Tidak kok. Sepertinya nenek merasa banyak orang di pesta itu mau menaikkan derajatmu di mata orang. Makanya mengundangmu. Nenek, aku diundang ke pesta itu. Idenya Jeremy kan? Moza tidak suka bersama dengan Jeremy. Aku tidak bisa memberitahu kalau aku dekat dengannya. Bukan, aku yang mengundang kau datang kok. Kayaknya terlalu banyak mikir. Moza, si Jeremy ini orangnya disukai sekali. Sulit dapat jadwal periksa di rumah sakit ini. Dia pakai koneksinya untuk memberikan aku slot. Sampai diperiksa badan juga. Jadi aku tahu darah tinggi dan bantu aku rawat inap di sini. Pesta yang waktu malam itu Wayne ikut hadir. Walau aku yang diajak sama dia, pas sampai di sana, dia pergi untuk menghindari gosip. Anak ini lumayan bisa jaga jarak. Nenek, Jeremy kenapa bisa tahu Wayne akan hadir di pesta itu? Maksudmu itu, Jeremy terus mengawasi semua gerak-gerik si Wayne itu? Dan pakai pesta ini untuk membuatku memblokir grup King? Jeremy, dia menjebakku. Mungkin dia sangat peduli pada dirimu. Takut si Wayne itu bawa kau pergi. Nenek, kau tidak merasa Jeremy ini keterlaluan kah? Mengejar orang harusnya dengan ketulusan kan? Kau benar, Jeremy ini terlalu tidak sabaran. Aku tahu kau tidak suka dengannya. Tapi tenang saja, dalam 2 hari nenek akan adakan pesta lagi. Undang banyak orang hebat dari penjuru dunia. Biar kau tinggal memilih. Nenek, hentikan itulah. Studiku lebih penting. Setelah aku bisa pulihkan tumor otak, baru bisa menikahi aku. Oke, nenek mengikuti kau. Moza curiga padaku. Kayaknya harus pakai cara terakhir. Nenek, aku akan ambilkan air dulu untukmu ya. Sel kanker sudah menyebar, sudah menjangkit saraf, optik, dan pendengaran. Kalau begini terus kondisinya, tidak sampai 3 hari, kau akan buta dan tuli. Pak Wen, ikuti saran dokter ke negara M untuk berobat. Tidak usah, biarkan saja. Aku sudah bakar sosok Moza. Di hatiku juga. Tapi, ikuti permintaanku. Berikan pereda sakit saja. Bawa hasil ini ke apotek buat ambil obat. Ambil obatnya. Baik.
Kenapa kau di sini? Aku mau ambil obat. Obat? Di mana? Aku... Wayne, aku tidak menyangka. Kau bareng Kiki selama ini belajar akting juga. Moza, mau bicara apapun sekarang. Kalaupun bilang kanker otak, kasih obat buat bukti. Kau tidak akan percaya. Benar. Masih bisa senyum. Di hotel kau memukul Jeremy sampai berdarah. Sekarang ke rumah sakit kau mau apa lagi? Kuperingatkan, kita di negara hukum. Kalau kau macam-macam, kulaporkan, polisi akan mendeportasimu. Moza, tidak perlu percaya. Tapi hati-hati dengan Jeremy. Karena dia... Kupingku. Ada apa? Moza, tidak tahu malu. Sudah ada pacar masih muka ada pamanmu. Tidak usah banyak bicara. Kutanya padamu, Wayne kenapa? Kenapa ada di rumah sakit? Wayne tidak bisa mendengar. Baguslah, kami mau punya anak. Dia cuma tidak sarapan, kami cuma periksa gula darahnya. Oh, semoga cepat mengandung. Moza, Wayne, Moza, pergi kau. Pak Wen kenapa? Pak. Kupingku tidak bisa mendengar. Pak Wen. Minum. Terima kasih. Kau juga. Pak Wen, kau sudah bangun? Bisa dengar aku, Pak? Kiki di mana? Kiki, Anda pingsan. Aku langsung ke IGD. Tidak perhatikan, sepertinya sudah pergi. Dia menemuiku di sini. Tidak akan langsung pergi. Kalau tidak, periksa CCTV. Cari kemana Kiki setelah dari rumah sakit. Dan apa yang dilakukannya. Baik. Kenapa rasanya aneh? Masa? Mungkin air rumah sakit ini kurang bagus, jadi begitu. Tidak apa-apa, aman kok. Sudah malam, aku pulang ya. Besok ketemu lagi. Baik. Kenapa ini? Kenapa jadi pusing? Moza, kelihatannya kali ini kau tidak bisa menolakku. Kamu beri obat di minumannya? Iya, itu berkualitas. Sama seperti yang aku pakai buat Wen waktu itu. Cuma, aku pakai untukmu. lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Pergi. Brengsek. Lawan kau ya. Aku kasih pelajaran. Biar kau tunduk. Pak Wen, ketemu. Seperti yang diduga, Kiki datang bukan buat berobat, tapi mencari orang. Siapa yang menginap di sini? Jeremy. Mereka rupanya kerjasama. Kenapa dia? Gawat, Moza dalam bahaya. Pak Wen, jangan buru-buru Pak. Pergilah.
Moza, tunggu aku. Dari awal aku sudah tahu kalau kau sudah disentuh pamanmu. Menyentuhmu juga kehormatan untukku. Wayne memang jahat, tapi dia tidak akan jadi bejat sepertimu. Berani sentuh aku, keluarga aku tidak akan melepaskanmu. Sudah aku sentuh kau. Begitu aku menghamilimu, kau lihat saja. Kau masih bisa tega penjarakan ayahnya, tidak? Tidak mau. Paman, tolong. Moza! Paman, Moza! Berani menghancurkan rencana. Moza! paman, bangun paman, paman. Sekarang lihat kan, siapa yang bisa menolongmu lagi. Cukup. Pak Wen, Paman kenapa? Jangan menakuti aku. Bangun. Panggil dokter, panggil dokter. dokter, tolong. Pak Wen, bangun Pak. Paman, bertahanlah. Maaf. Moza, Tidak, sudah lewat. Aku tidak akan menjalankanmu lagi. Kau harus bertahan. maaf. Aku mencintaimu. Tidak, keluarga tunggu di luar. Moza, biar nenek lihat. Tidak apa-apa. Moza, bicara. Moza, jangan menakuti nenek begini. Ini salahku. Aku membesarkan keponakan seperti monster. Moza, apa yang terjadi padamu? Aku merasa malu. Tidak apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan paman? Luka luarnya aman, tapi tumornya makin parah. Tumor otak. Kok bisa ada tumor otak? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak bicara? Kenapa tidak bicara padaku? Moza, jangan begini Moza. Kenapa tidak bicara? Kenapa? Moza, tenang dulu. Pak Wen yang melarang bicara. Apa katamu? Pertama kali ada gejala itu pas mencarimu di sekolah. Dia tiba-tiba pingsan pada saat dibawa ke IGD. Sudah di tahap paling parah. Ternyata pas itu dia sudah sakit. Dokter juga bilang dia cuma punya waktu 1 bulan. Minta dia berobat ke luar negeri yang lebih canggih biar bisa hidup lebih lama. Tapi dia menolak. Kenapa? Karena aku ya. Dia mau di sisa waktunya ada di sisimu. Tuhan, kau biarkan aku hidup lagi. Tapi kenapa kau membuat Wayne jadi tidak baik? Aku harus melihat dia mati di depanku untuk membayar dosaku dulu. Wayne di kondisinya, pengacara juga bilang katanya semua aset atas namanya, semua sudah dialihkan padamu. Dia harap setelah dia mati kau bisa hidup dengan lebih baik. Tidak, Nenek, aku mau sembuhkan dia. Tapi kata dokter, dia cuma ada waktu 1 bulan. Tidak, masih ada cara. Profesor Dena, maksudmu obat kita sudah dikembangkan, hanya belum diuji coba secara klinis. Tidak, aku tidak mau kalian mencoba obat itu ke Pak Wen. Dia itu bukan kelinci percobaan.
Proyek kita semua bisa jalan karena suntikan dana dari grup Zen. Tapi mereka invest juga karena Wayne yang meminta. Walau aku yang memimpin tim ini untuk pengembangannya, tapi banyak model patologis yang didorong karenamu. Dia pacarmu. Selamat atau tidak, keputusanmu. Kalau mau memutakhirkan obatnya, aku harus ke negara M untuk mengembangkannya, kan? Iya. Bakal keburu tidak ya? Lihat keadaannya. Ke negara M agak sulit. Akan kuatur dia biar bisa pulang, agar dia tidak mati di luar negeri. Begitu kau selesai, akan kuatur orang untuk membawa dia kembali. Tapi, kau harus tinggal lama di sana. Jadi kalau ada masalah, kau bisa langsung mengatur bahannya. Kalau obatnya tidak pengaruh ke Bapak, berarti kesempatan Nona buat ketemu akan hilang untuk selamanya. Benar. Jadi keputusannya, semua ada di Moza. Dulu aku mati karenanya. Sekarang, dia menolongku. Utang budi sudah lunas. Giliranku menolongnya. Aku pergi. Aku percaya obatku pasti menyelamatkan dia. Wayne, utangmu belum lunas. Jangan mati dulu. Akan kuselamatkan. Dokter Moza, ku dengar obatmu benar-benar manjur untuk kanker. Membuat negara hemat obati orang awam yang kena sakit itu. Apa inspirasimu untuk capai kesuksesan ini? Keluargaku. Tidak, orang yang kucinta. Dia terkena kanker otak, dan aku percaya kita orang Derry akan punya obat kanker sendiri, supaya tidak perlu lagi mahal mengimpor obat. Wayne, aku pulang. Moza, kalau baca ini, pas aku masih sadar, aku terus dapat mimpi yang sama. Kau mengorbankan diri buat aku yang diobati. Kau mengandung anakku. Dan kita menikah. Tapi karena Kiki itu, aku menghabisimu dan anakku. Saat bangun, aku sangat menyesal dan minta pengampunan. Aku harap kau bahagia. Wayne. Wayne, siapa suruh kau pergi? Di hidup baru ini, tidak akan kulepaskan kau. Maaf, permisi. Tidak mau, bagaimana? Moza. Jangan kira kau buta tidak bisa melihatku. Menganggap hidup kita dulu tidak pernah terjadi. Kali ini, kau bisa di sisiku. Bayar semua utang budimu.